Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih pada kedua narasumber, Profesor Dr. Aris Munandar, mantan Rektor Universitas Negeri Makassar 2 periode, dan juga mantan Ketua Keluarga Besar PI Sulawesi Selatan, yang sekarang juga sudah bergabung di Keluarga Besar PI Pusat. Beliau juga ahli bidang pendidikan, sekaligus juga bukan hanya akademisi tapi juga praktisi pendidikan, karena sekarang sudah punya sekolah yang dijadikan pilot project bagi Keluarga Besar PI Pusat dan tingkat nasional. Dan yang kedua, sahabat saya, Profesor Zainuddin Maliki, anggota DPR RI Komisi 10, yang juga Ketua Keluarga Besar PI Jawa Timur. Jadi kalau di dunia politik dikenal ada istilah money politik, kemudian juga NPWP nomor piro wani piro, setiap pileg itu juga ada konsekuensi bagi calonnya untuk punya duit banyak dan menebar uang atau sedekah politik, maka itu semua tidak berlaku bagi Profesor Zainuddin Maliki. Karena saya tahu persis Profesor Zainuddin ini maju menjadi anggota DPR RI tanpa uang banyak, dibantu oleh Muhammadiyah, itu pun enggak seberapa, 75 juta mungkin Prof ya. Kemudian timnya hanya 100 berapa, habis itu udah jalan. Dimodali mobil sama bensin, udah jalan 0 rupiah. Bahkan sebenarnya kalau mau itu malah untung, karena setiap ngisi pengajian dapat duit, dapat sumbangan sebenarnya kan, cuma ditolak. Nah, kebetulan Profesor Zainuddin Maliki juga mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, cukup lama juga, dan selama ini juga kita kenal sebagai pemerhati pendidikan, dan sekarang menjadi salah satu dari 570 ya anggota DPR RI ya. Salah satunya Profesor Zainuddin Maliki yang sekarang juga ada di Komisi 10 dan sekaligus juga di anggota Badan Legislatif yang menggawangi semua RUU sebelum menjadi prolegnas. Nah, mungkin nanti di samping kita bahas RUU Sidiknas, ya boleh-boleh saja nanti kita coba tanya ke Profesor Zainuddin Maliki bagaimana persoalan seks bebas kok bisa masuk dalam Undang-Undang PPKS. Kemudian juga sahabat-sahabat semua, Keluarga Besar PI seluruh Indonesia, mungkin mengganggu waktunya sedikit bagi waktu Indonesia Barat yang sebagian juga sudah tarawih, terpaksa harus buru-buru atau meninggalkan witirnya. Yang Indonesia Timur sudah tuntas, yang tengah, ini ada Prof. Aris juga sudah tuntas. Kelihatannya Prof. Aris full nih, dari siang ada Zoom juga, sore juga Zoom, sekaligus rapat Yayasan Insan Cendekia, sekolahan kita, sekarang nyambung lagi. Nah, kita tahu bahwa Undang-Undang Sisdiknas yang kita putuskan tahun 2003, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 itu sudah cukup lama. Biasanya setiap undang-undang setiap 10 tahun akan dikaji, kemudian apakah perlu direvisi atau perlu tambah lagi dan sebagainya. Nah, ini untuk Undang-Undang Sisdiknas tampaknya sudah lama sekali. Dari tahun 2003 hampir 20 tahun, masuk tahun 2023 nantinya. Nah, isu terkait dengan perubahan Undang-Undang Sisdiknas memang cukup lama. Dulu ketika saya di DPR tahun 2009 dan sampai 2014 sempat ada juga ide-ide untuk melihat kembali Undang-Undang Sisdiknas tahun 2023 guna menyesuaikan dengan perkembangan pendidikan yang ada sekarang. Dan tampaknya itu gagal, kemudian di keanggotaan DPR 2014 sampai 2019 juga gagal. Nah, yang sekarang ini tampaknya Menteri Mendikbud kita sudah mulai punya keberanian untuk merubah undang-undang. Dan memang wajar kalau kemudian undang-undang itu
di Signas perlu ada perubahan dan disesuaikan dengan keadaan yang ada sekarang. Hanya memang lagi-lagi kebijakan Kemendikbud ini selalu memunculkan kontroversi. Belum ada naskah resmi diserahkan ke DPR, misalnya sudah muncul kontroversi. Jadi sama, roadmap pendidikan juga belum resmi diserahkan, sudah muncul kontroversi. Nah ini yang kemudian roadmap itu juga batal. Nah mudah-mudahan, saya nggak tahu nasib Undang-Undang Sisignas atau RUU Sisignas yang akan coba digagas kembali dengan munculnya hilangnya kata madrasah di situ, kemudian juga peran guru juga mulai berkurang, kemudian isu kurikulum merdeka, pendidikan merdeka dan sebagainya. Saya pikir perlu dikaji juga, termasuk juga pendidikan yang seharusnya menjadi tugas dan kewenangan negara untuk membiayai, tampaknya juga sudah dimunculkan peran serta dari orang tua atau pihak-pihak lain di luar negara untuk ikut membiayai pendidikan. Nah, sebenarnya isu-isu ini hal yang biasa, meskipun kita tahu bahwa undang-undang, ketika kita membahas undang-undang Sisignas, kemudian RUU Sisignas, maka banyak undang-undang terkait dengan pendidikan yang harus kita pelototi juga. Jadi ada undang-undang guru dan dosen, ada undang-undang dikti, kemudian juga yang lainnya, termasuk juga beberapa permen dan PP mungkin yang banyak dirubah. Nah, oleh karena itu pada malam hari ini keluarga besar PII dalam Majelis Rebuan mencoba akan mengkaji itu dengan menampilkan dua narasumber yang saya pikir cukup ahli semuanya. Yang satu Prof. Zainuddin itu ada di legislatif, kemudian Prof. Aris ini sebenarnya tengah-tengah, jadi masih di kelompok ini, kelompok eksekutif sebenarnya kan. Maaf, ini masih di kelompok eksekutif, Prof ya. yang kita harapkan juga ini Prof Aris juga ini akan memberikan pembelaan mana yang harus kita dukung di Undang-Undang Sisignas ini kan. Jadi itu tadi saya juga dapat kabar katanya kemarin juga sudah diketok Undang-Undang PPKS. Ya nggak tahu apakah kemudian seks bebas itu jadi diputuskan apa enggak, itu biasanya Prof. Zainuddin Maliki yang ini cukup paham ini, ya mungkin bisa dikaitkan juga lah, karena ini juga keprihatinan kita andaikan itu benar. Ya seks bebas, kemudian kalau suko sama suko itu tidak ada hukuman, tidak ada hukuman, negara tidak memberikan hukuman kepada dua orang lain jenis maupun sama jenis yang melakukan hubungan suka sama suka. Sementara kalau rumah tangga, Prof. Zainuddin Maliki pulang malam-malam kemudian jawel-jawel istrinya marah, dilaporkan, ya udah kena juga itu. Jadi mungkin itu kalau Mas Aziz masih aman karena masih sendirian terus. Jadi mungkin itu kita bisa membahas lebih jauh tentang Undang-Undang Sisignas. Mudah-mudahan hasil diskusi malam hari ini bisa dijadikan pijakan kita untuk bisa ikut mengkritisi Undang-Undang Sisignas yang nantinya akan ditelurkan, mungkin bisa setelah Lebaran atau mungkin tahun berikutnya. Tapi nggak tahu apakah sudah masuk di prolegnas atau belum, saya belum sempat mengecek itu. Mungkin itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Aris, Prof. Zainuddin Maliki, dan juga sahabat-sahabat semua yang ikut terlibat berpartisipasi aktif dalam Majelis Rebuan malam hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketum. Selanjutnya kita akan masuk pada acara diskusi. Langsung kedua narasumber akan memaparkan secara estafet mulai dari Prof. Zainuddin Maliki yang barangkali untuk bisa memaparkan terkait dengan bagaimana dinamika yang sedang berkembang di DPR terkait dengan pembahasan RUU ini. Nantinya rencana dari pemerintah akan memasukkan dalam bulan Mei kalau tidak salah, yang informasi yang kita terima, di mana sampai saat ini masih dikatakan kurang partisipatif atau kebijakan yang kurang deliberatif, kurang melibatkan publik, sehingga dikhawatirkan akan seperti Undang-Undang Cipta Kerja yang nanti akan digugat di MK yang tidak
tidak bisa maksimal dalam penyusunan undang-undang tersebut. Kemudian nanti akan disambung oleh Pak Prof. Aris Munandar, mungkin kedua-duanya nanti akan melihat bagaimana apa urgensinya daripada perubahan ini, sekaligus bagaimana pendidikan masa depan yang akan dirancang sebagai desain dari sebuah fundamental, landasan atau arah daripada masa depan sebuah bangsa. Bagaimana kalau para filosof katakan bahwa tujuan pendidikan itu sama dengan tujuan eksistensi sebuah negara. Jadi landasan arah dari masa depan negara itu tergantung pada bagaimana desain pendidikan yang akan dirancang oleh bangsanya atau warganya. Kami persilakan Prof. Zainuddin Maliki terlebih dahulu untuk bisa memaparkan presentasinya. Silakan Prof. Izin saya yang kedua, ada tamu soalnya sebentar lagi. Sebentar. Bisa. Tamu sebentar. Monggo Pak Aris dulu. Oke, kalau gitu Pak Aris ya. Kami persilakan Pak Aris. Siap. Ya. Terima kasih Pak Prof. Zainuddin Maliki ya. Ini juga kehormatan kita ini karena tidak perlu ke DPR menyampaikan aspirasi. Beliau yang datang ke sini dan ini hebatnya Pak Ketum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketum yang saya hormati, moderator, Bapak-Bapak Ibu sekalian, para pemerhati, para pengurus anggota, dan para cendekiawan, mahasiswa, dan seluruh peserta Zoom yang saya hormati. Terima kasih saya diundang di sini, walaupun beberapa kali kita harus mencari waktu yang tepat dan akhirnya sampai di malam ini. Dan saya tidak lagi punya alasan untuk tidak hadir karena ini sudah memang waktunya untuk istirahat dan kita insya Allah masih punya waktu lah untuk bisa berdiskusi. Terus kalian ini menarik ya, di luar dari hal-hal yang sebenarnya diributkan, kita bisa membedah sebenarnya apa problem-problem yang kita sebut sebagai polemik, yang saya kira ada hal yang lebih mendasar dibanding daripada kita harus kehilangan misalnya istilah pesantren dan sebagainya. Nah, menurut saya ini penting sekali untuk kita lihat di dalam perspektif untuk Indonesia di masa depan. Ini bagus sekali judul diskusi kita ini, dan rasanya untuk ke sana itu banyak sekali hal-hal yang bisa kita lihat. Saya ingin menjelaskan saja pada 6 isu pokok saja. Saya tidak mengambil pada banyak isu, meskipun saya tahu di sana sini itu banyak sekali hal-hal yang bisa kita angkat. Tapi forum kita ini amat terbatas untuk menjelaskan detail, tapi yang paling prinsip saya kira mari kita lihat bersama-sama mengenai terutama kita bicara ke arah mana pendidikan kita. Nah, sekalian, yang pertama adalah soal tujuan pendidikan nasional. Kita melewatkan ini sesungguhnya, padahal di sana ada problem besar yang terjadi di dalam draft RUU Sikdiknas kita. Ya, apa problemnya? Itu adalah menggeser kata beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang dulu di dalam Undang-Undang Sikdiknas 2003. Di dalam draft undang-undang ini digeser menjadi fungsi, tidak lagi menjadi tujuan. Tujuannya justru lebih filosofis untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini problemnya pertama karena tujuan itu adalah yang paling esensi dari suatu sistem pendidikan. Kalau digeser menjadi fungsi, fungsi itu cuma alat. Artinya sebagai alat bisa berfungsi, bisa tidak. Tapi sebagai tujuan itu semestinya harus ada kewajiban untuk mencapainya. Nah, di sini di kata tujuan kita di sini di pasal 4 itu sudah hilang, diganti dengan mencerdaskan kehidupan bangsa, demokratis, bermartabat, peradaban, mensejahterakan umat manusia lahir batin, dan itu tujuan ini menurut saya lebih abstrak filosofis daripada apa yang selama ini kita jabarkan di dalam tujuan-tujuan pendidikan nasional sebelumnya.
Dan sekaligus untuk menjelaskan bahwa narasi tentang tujuan ini juga sebenarnya tidak berangkat dari pasal 31 ayat 3 dan ayat 5 amandemen keempat Undang-Undang Dasar 45. Di situ berbunyi pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Itu dulu, baru dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi kalau kita lihat narasi yang tadi, ini langsung pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Padahal ada tujuan yang lebih utama dulu, baru mencapai kata-kata mencerdaskan kehidupan bangsa. Apa yang saya mau sampaikan di sini, saya khawatir bahwa kita makin kabur ini. Ya, tujuan pendidikan kita ini makin kabur karena hilang dari denyut utama yang justru dipindahkan menjadi fungsi. Berakhlak mulia, mandiri, berilmu, bernalar kritis. Itu yang dari dulu ketika Undang-Undang Sisdiknas 2003, inilah yang sebenarnya menjadi patron kita, pola kita yang selalu kita sampaikan ke mahasiswa, ke sekolah, ke siapapun pelaku pendidikan, bahwa ini loh, ini tidak ada yang lebih tinggi ya kecuali daripada bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan ini di dalam RUU sekarang menjadi hilang. Nah, kalau kita lihat juga, saya turun mengurut ke belakang ya, di Undang-Undang Sisdiknas nomor 2 tahun 1989 itu juga disebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan seutuhnya, yaitu manusia yang beriman. Nah, itu juga. Jadi kata mencerdaskan kehidupan bangsa dalam frasa itu tidak boleh dipisahkan dengan kata bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu menjadi satu bagian. Jadi ini Undang-Undang Sisdiknas 89 justru lebih patuh terhadap amandemen keempat Undang-Undang Dasar 45. Jadi mencerdaskan kehidupan bangsa itu sebagai tujuan, mengembangkan manusia satunya sebagai tujuan akhir, tujuan yang bersifat filosofi, dan beriman bertakwa itulah menjadi tujuan-tujuan yang lebih operasional dalam pendidikan kita. Dan inilah nanti kemudian diturunkan menjadi tujuan kurikuler, menjadi tujuan institusional, dan tujuan-tujuan pembelajaran yang dilihat oleh para guru kita. Nah, kehilangan kita makna-makna seperti ini, saya khawatir kompetensi-kompetensi tentang kompetensi spiritual itu menjadi kehilangan makna di dalam di dalam pengembangan kurikulum kita di masa depan. Ini kekhawatiran. Nah, karena itu menurut saya kita harus kembalikan roh tujuan pendidikan nasional itu pada roh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 amandemen keempat, untuk kita melihat bahwa ini sesungguhnya tidak boleh berdiri sendiri. Ya, tidak boleh dengan mudah ditukar-tukar dengan fungsi dengan tujuan, karena ini punya dasar yang kuat, yaitu di dalam Undang-Undang pasal 31 ayat 3 dan 5, dan secara historis juga punya akar yang panjang tentang penggunaan kata bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini. Nah, ini poin yang pertama yang ingin perlu saya sampaikan. Poin yang kedua adalah, Bapak sekalian, kewajiban warga negara. Kalau di draft undang-undang di dalam Undang-Undang Sisdiknas 2003, kata Pak Ketum tadi, itu hampir 20 tahun yang lalu. Oke, wajib belajar itu ditulis 7 sampai 15 tahun. Itu 20 tahun yang lalu. Tapi sekarang kita hanya naik dari 7 tahun menjadi 18 tahun. Ya, artinya apa? Hanya 3 tahun saja kita naik. Sedangkan jarak waktu ini sudah hampir 20 tahun. Itu satu. Yang kedua, tidak ada sesuatu yang istimewa dengan 7-18 tahun. Karena pemerintah provinsi kira-kira 5 tahun yang lalu juga sudah mencanangkan pendidikan menengah semesta, yaitu
7 sampai 15 tahun untuk SD, SMP, dan 16 tahun sampai 18 tahun untuk SMA. Nah, karena itu menurut saya kewajiban wajib belajar 7-18 tahun ini tidak memberi daya dorong yang kuat untuk kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita. Nah, coba Bapak Ibu lihat, kita lihat fenomena berikut. Indonesia ini menurut penelitian kajian OECD, Organisasi Kerjasama Ekonomi Negara-Negara Maju, ini data terbaru 2021. Indonesia, bayangkan, ini hampir posisinya rata-rata jumlah penduduk usia 25-34 tahun yang berpendidikan tinggi hanya mencapai kurang lebih 18%. Sedikit lebih tinggi dari Afrika Selatan. Sementara negara-negara lain, ya, coba kita lihat Korea. Korea ini sudah mencapai hampir 70% penduduknya berpendidikan tinggi. Usia 25-34 tahun. Jadi Jepang, coba lihat. Jepang sudah mencapai 60 sekian persen. Jepang yang pernah dibom, ya bisa bangkit seperti itu. Korea, ini juga menarik. Saya selalu bicara itu membandingkan Korea dengan Indonesia. Kenapa? Karena tahun merdeka Korea dengan Indonesia sama-sama tahun 1945. Dan mereka merdeka tidak lebih baik nasibnya dibanding dengan kita. Korea Selatan merdeka itu dalam nestapa yang panjang. Karena tidak memiliki sumber daya alam yang bagus dan pernah pada suatu ketika dia harus membayar utangnya ke Jerman itu dengan mengirim tenaga kerja ke sana untuk bekerja. Kita nggak pernah, karena kita punya hasil bumi untuk membayar utang kita. Tapi apa yang terjadi? Sekarang hampir rata-rata penduduk Korea itu kira-kira berpendidikan diploma 3. Dan dengan modal-modal SDM seperti itulah, mereka mengembangkan inovasi, kreativitas negaranya. Jepang juga begitu. Tapi kita ini, nah gimana kita bisa melakukan transformasi seperti itu? Kita selalu berbicara tentang bonus demografi, bahwa usia-usia produktif kita makin banyak ke depan, sekarang dan ke depan, tapi bagaimana mungkin itu bisa bermanfaat dengan baik kalau pendidikannya masih begitu-begitu saja. Dan kalau tidak ada perubahan di sini, kalau hanya sampai 18 tahun, itu tidak akan memberi daya dorong yang kuat, tidak usah menyamai Korea, ikut saja menyamai rata-rata angka di sini, yaitu 48% itu sudah bagus. Tapi kalau kita hanya bicaranya wajib belajar 7-18 tahun, sampai kapan kita bisa mengejar Korea, Jepang, dan rata-rata negara-negara OECD lain? Itu problem-problem besar kita menurut saya yang amat sangat mendasar. Sehingga kami berharap sebenarnya bahwa undang-undang Sisdiknas yang baru itu memberi daya dorong yang lebih kuat lagi, bukan lagi 7-18 tahun, kalau perlu paling tidak 7-20 tahun. Supaya di level perguruan tinggi paling tidak untuk diploma 1 tahun, diploma 2 tahun, itu kita sudah bisa merangkak naik ke sana, dan dengan begitu itu menjadi pintu kita untuk mengembangkan pendidikan kita. Omong kosong, bonus demografi kita bicarakan kalau tidak ada instrumen kebijakan yang mendasar untuk bisa mengejar ketertinggalan itu. Dan itu harus mulai dari undang-undang Sisdiknas kita. Itu yang kedua. Isu ketiga, Bapak sekalian, ya, kewajiban pemerintah. Ini juga menjadi diskusi kita ramai di berbagai media bahwa Undang-Undang Sisdiknas 2003 sedikit lebih maju di dalam memaksa pemerintah kita untuk menjamin tersedianya dana. Di situ ada di pasal 11 ayat 2, pemerintah dan pemerintah daerah wajib. Nah, kata wajib ini yang memaksa untuk menjamin tersedianya dana guna terselenggara pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun. Nah, sementara di sini di draft undang-undang kita, ayat 2 ini menjadi hilang. Hanya ada tersisa adalah ayat 1, meskipun sebenarnya di belakang ada juga tentang wajib belajar yang mewajibkan pemerintah untuk membiayai
Tapi itu mewajibkan. Nah, di sini ada kata yang sangat penting sekali, itu kata menjamin. Nah, kata menjamin itu menjadi instrumen bagi pemerintah kita untuk melakukan pembiayaan melalui skema-skema bantuan operasional sekolah, bantuan operasional perguruan tinggi, dan sebagainya. Ini perlu untuk kita mengingatkan juga bahwa ini penting sekali dilihat dalam pasal-pasal ini. Nah, isu 4, nah ini yang banyak juga diributkan. Hilangnya istilah madrasah ya. Di pasal 17 Undang-Undang Sisdiknas 2003 itu jelas sekali disebutkan ya, tentang jenis-jenis pendidikan dasar, yaitu SD, madrasah ibtidaiyah, sedangkan SMP itu adalah SMP dan madrasah sanawiyah. Nah, di dalam draft RUU kita di pasal 46 itu memang benar-benar hilang. Tidak ada istilah SMP, tidak ada istilah SD, tidak ada istilah madrasah, diganti dengan kelas 1 sampai dengan kelas 9. Kalau kelas 1 sampai kelas 9 itu berarti SD sampai SMP. Dengan penggolongannya dilakukan terhadap ini, kelas 1, kelas 6, kelas 7 sampai kelas 9 untuk setara SMP. Pemerintah berargumen bahwa memang ini tidak dijelaskan di dalam draft RUU Sisdiknas, tapi ada di penjelasan. Saya bongkar juga ini penjelasannya. Ya, penjelasannya tertulis 1-2 kata saja, cukup jelas. Jadi apalagi yang bisa boleh dijelaskan? Nah, menurut saya, ya ini bertentangan juga dengan naskah akademik. Karena naskah akademik itu ditulis bagaimana peran pesantren di tahun 1911 dan segala macam, itu ditulis dalam naskah akademik, tapi kemudian di dalam naskah RUU secara utuh memang kita tidak menemukan istilah-istilah tentang tentang madrasah ini. Ya, nah, itu jadi persoalan. Memang juga SMP SMA juga tidak tertulis, dan itu juga sebenarnya salah satu aspeknya saya kira adalah kritiknya adalah karena itu mengaburkan sejarah tentang peran pendidikan madrasah dan swasta pada umumnya. Demikian juga di pasal pendidikan menengah. Pasal 18, di sana ada madrasah aliyah kejuruan. Sedangkan di dalam pasal 49 itu, pasal 50 misalnya, itu hanya disebut jenjang pendidikan menengah dilaksanakan mulai kelas 10 sampai kelas 12. Saya juga lihat juga penjelasannya juga tidak cukup digambarkan ya, penjelasan itu, dan itu menurut saya sekali lagi itu kira-kira kalau orang menyebut sekarang itu sebagai ahistoris ya, karena tidak melihat peran-peran penting dari lembaga pendidikan keagamaan itu. Nah, yang terakhir saya kira ya, yang penting untuk kita sebut, ini suatu problem besar juga di pasal 66 draft undang-undang kita, bahwa perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat itu berbentuk badan hukum. Nah, ini badan hukum itu seperti yang terjadi sekarang itu kira-kira seperti badan hukum pendidikan. Beberapa universitas besar di Indonesia seperti UI, UGM, ITB, IPB, di Makassar Universitas Hasanuddin, di Universitas Pendidikan Indonesia, itu berbentuk badan hukum. Nah, dengan segala konsekuensinya tentu, apa yang disebut perguruan tinggi berbadan hukum, itu baik juga sesungguhnya kalau kita lihat di sini. Pertama, ya kekayaan awal berupa kekayaan negara yang dipisahkan, kecuali tanah. Jadi tata kelolanya ini sudah sedikit semi swasta kira-kira seperti itu. Tata kelola dan pengambilan keputusan itu secara mati. Unit yang melaksanakan fungsi akuntabilitas dan transparansi, hak mengelola dana secara mandiri, transparan dan akuntabel, sampai di situ sangat baik. Wewenang mengangkat dan memberhentikan sendiri dan tenaga pendidikan, nah ini jadi problem. Sekarang ada aturan bahwa silakan angkat sendiri, berhentikan sendiri, tapi Anda menggaji sendiri. Nah, ini yang sekarang menjadi satu keresahan sebagian para pimpinan perguruan tinggi negeri kita, karena mereka tidak lagi diberikan jatah dosen pegawai negeri sipil.
Melainkan mereka diberi dosen P3K, dosen kontrak, yang mereka juga harus bayar sendiri dari pendapatan negara bukan pajak atau PNBP, atau pendapatan sendiri bukan menggunakan rupiah murni atau dana APBN. Nah, itu problemnya. Padahal problem besar kita juga adalah bahwa biaya operasional yang paling besar di perguruan tinggi itu adalah gaji dosen. Nah, kalau subsidi pemerintah itu dihilangkan, maka betapa kira-kira tantangan besar yang dihadapi oleh perguruan tinggi kita untuk mencari pembiayaan, untuk menggaji dosen dan tenaga kependidikan mereka. Nah, itu problem yang besar yang dihadapi. Ini satu sisi ini baik saya kira karena kita bisa menyeleksi sendiri. Tapi itu juga berbahaya dalam konteks kita sebagai bangsa yang masih cenderung berbudaya KKN. Kolusi, sehingga ini juga bisa berbahaya. Sesungguhnya sistem yang sekarang pun juga ada baiknya juga. Ada seleksi berbasis komputer yang saya kira semua orang memiliki akses yang sama untuk bisa menjadi dosen dan juga bisa dipilih menjadi dosen. Sebaliknya, ya yang mengandalkan kenalan itu tidak memiliki tempat dalam zaman seperti sekarang ini. Nah, F, kewenangan mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi, ini baik juga sesungguhnya, tapi memang juga kritik kita, ya masa rektor mesti mengurusi badan usaha ya. Masa rektor, masa universitas, kenapa mereka tidak mengurusi saja akademik, ya, yang sekarang ini di Indonesia juga masih jauh tertinggal dibanding dengan negara-negara lain. Nah, G, wewenang untuk membuka, menyelenggarakan, dan menutup program studi. Nah, ini juga yang menjadi kegembiraan sebenarnya oleh para rektor kita bahwa membuka, menyelenggarakan, menutup sendiri itu sesuatu yang bagus, karena ini selama ini menjadi kewenangan pemerintah, Dirjen Dikti, bila perguruan tingginya itu masih berstatus badan layanan umum atau berstatus satuan kerja atau satker. Lalu sekalian, isu ini kontroversi dan sebenarnya pemerintah juga harus belajar bahwa kita pernah juga memiliki Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009. Ya, waktu itu zamannya Pak Menteri adalah Pak Bambang Subianto. Kita punya undang-undang itu tentang Badan Hukum Pendidikan yang kemudian itu dianulir atau kemudian dihapus, dicabut melalui keputusan Mahkamah Konstitusi. Mengapa? Karena peraturan perundang-undangan itu dianggap terlalu mengizinkan atau mengembangkan komersialisasi perguruan tinggi. Dan kelihatannya suka atau tidak, setuju atau tidak setuju, pola-pola inilah yang terjadi sekarang pada perguruan tinggi badan hukum badan hukum pemerintah kita. Tidak ada perguruan tinggi BHT sekarang yang menurunkan SPP-nya. Bahkan sebaliknya itu cenderung menaikkan, mempertahankan, bahkan uang kuliah tunggal yang memiliki gradasi 1, 2, 3, 4, 5 itu cenderung yang di gradasi 5, grade 5 itu jauh lebih tinggi dan dibanding dengan gradasi 1, meskipun sesungguhnya tetap ada sesuatu kewajiban bagi perguruan tinggi untuk menerima mahasiswa tidak mampu sebesar 20%. Lalu sekalian, inilah kekhawatiran kita kalau berbadan hukum, lalu perguruan tinggi tidak memiliki badan usaha atau dana abadi, maka kekhawatiran saya adalah satu, beban pembiayaan perguruan tinggi itu akan dibayar oleh mahasiswa kita. Nah, lalu karena biayanya besar, maka tentu juga tarikannya juga besar, dan itu berarti bahwa semakin sulit bagi para mahasiswa kita untuk bisa masuk, mengenyam pendidikan yang berkualitas pada perguruan tinggi yang berkualitas. Saya punya pengalaman, teman-teman sekalian, menjadi rektor waktu menterinya dulu Pak Natsir diminta supaya Universitas Negeri Makassar itu menjadi badan layanan umum. Jadi satu tingkat lagi
satu tingkat di bawah Badan Hukum Pendidikan. Badan Ayam Umum juga memiliki otonomi dalam aspek-aspek tata kelola keuangan. Tapi saya mendapat penjelasan bahwa kalau kita menjadi badan layanan umum, maka salah satu skema pembiayaan APBN atau rupiah murni, yaitu remunerasi atau tunjangan kinerja para pegawai kita, itu dicabut, tidak lagi diberikan ke perguruan tinggi, dan sebagai konsekuensinya, perguruan tinggi sendiri yang mengalokasikan dananya untuk membayar remun dari tenaga kependidikan kita. Jumlahnya tidak main-main waktu itu, sekitar 16 miliar. Waduh, saya bilang kalau begini, wah, kita harus mengalokasikan sebagian dana-dana kita untuk membayar, dan ini berkonsekuensi bahwa akan terjadi penurunan biaya-biaya operasional untuk kegiatan-kegiatan lainnya, dan itu berbahaya. Nah, karena itu saya agak sedikit kepala batu dan tidak mengurus, karena kekhawatiran saya itu akan terjadi seperti itu. Dan sekarang lebih hebat lagi karena perguruan tinggi yang menjadi badan hukum pendidikan itu dana-dananya untuk terutama untuk dana operasional untuk tenaga dosen dan tenaga pendidikan itu tidak lagi diberikan, dan sebagai konsekuensinya seperti saya sebutkan tadi, mereka harus mencari uang sendiri untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan itu, dan itu sangat sangat berat bagi perguruan tinggi kecil. Sementara di pasal 66 ayat 1 ini, di draft ini, ya ini akan menjadi satu persoalan besar, bukan hanya misalnya karena perguruan tinggi kecil pun, ya, dan kabarnya sekarang itu agak dipermudah untuk menjadi badan hukum pendidikan. Tapi bagaimana kalau misalnya perguruan tinggi itu bersifat perguruan tinggi kedinasan? Nah, apakah juga ikut bermasuk bahan hukum? Misalnya Akademi Militer, STPDN, yang selama ini mereka sudah terbiasa dibiayai oleh negara. Nah, bagaimana? Apakah juga memiliki konsekuensi bahwa pembiayaan itu juga harus dibebankan kepada masyarakat, padahal perguruan tinggi adalah perguruan tinggi strategis untuk menjadi yang lulusannya itu adalah untuk menjadi aparat pemerintah yang tentu sangat dibutuhkan kehadirannya dalam pembangunan kita. Lalu sekalian, beberapa lagi yang lain, isu-isu yang lain, saya tidak perlu jelaskan, misalnya tentang kurikulum. Tadi kalangan teman-teman dari kalangan sejarah, ya, ilmuwan sejarah itu memprotes kenapa dalam kurikulum kita itu tidak ada pelajaran sejarah, sementara bahasa asing itu diberikan di sana. Di beberapa negara lain, ya, di negara-negara lain itu, misalnya Amerika Serikat, itu pelajaran sejarah itu tetap sangat dipentingkan, diajarkan di sekolah-sekolah dasar, di sekolah menengah. Sejarah, karena sejarah itu menurut mereka memberikan kearifan kepada siswa untuk tidak mengulangi hal-hal yang tidak baik di masa depan. Nah, inilah satu juga persoalan yang dihadapi dalam draft RUU kita, dan juga yang lain-lain. Saya kira nanti teman-teman juga yang akan melengkapi. Tadi juga sebenarnya saya juga minta izin ke Ketua Badan Akreditasi Nasional, Pak Tony Toharudin, minta izin karena beliau yang justru memberitahu kepada saya bahwa Bapak ada acara di Zoom ini. Saya bilang minta izin Pak Ketua, mohon kalau ada kesempatan juga ikut gabung dan bisa juga memberikan tausiah akademik. Ya, karena meskipun kita ini seperti kata Pak Ketum, ini setengah pemerintah, setengah akademisi murni, tapi kita juga ini ya kira-kira kita berada di jalan tengah lah. Bagaimana memperbaiki bersama-sama situasi pendidikan ini dari segala penjuru, dan kita dalam posisi-posisi yang bisa memainkan peran-peran yang berbeda, peran di tengah untuk mengakomodasi, tapi sekaligus juga memberikan masukan kepada pemerintah bagaimana draft RUU ini dapat dapat diperbaiki, didialogkan, dan termasuk tadi juga yang saya dengarkan bagaimana pelibatan masyarakat itu di dalam proses-proses penyelenggaraan pendidikan itu penting juga dipastikan, oleh karena masyarakat sekarang ini
lembaga masyarakat itu mengambil peran yang sangat besar. Sekolah-sekolah swasta, perguruan tinggi swasta tumbuh berkembang, dan semangat itu tidak tercermin di dalam peraturan-peraturan kita untuk mengayomi perguruan tinggi swasta itu dalam tata kelola pendidikan kita di masa depan. Nah, saya kira ini yang dapat saya sampaikan untuk pengantar diskusi, Bapak Ibu sekalian, dan untuk itu maka saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kang Tony udah bergabung belum nih? Kang Tony Toharudin udah bergabung belum nih? Ini Pak Prof. Zainuddin Maliki, Pak udah ini? Ya udah kelihatannya. Coba. Oke, barangkali langsung aja kita. Enggak, ini ketua PSN belum ini bergabung. Zainuddin Maliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketum Bang Nasrul, yang saya hormati Prof. Haris Munandar, yang telah menyampaikan materi yang menurut saya langsung menyentuh pasal-pasal krusial yang ada di RUU Sisdiknas yang disiapkan oleh Kemendikbudristek. Saya kira saya hanya ingin memberikan informasi dokumen RUU Sisdiknas yang sudah beredar di masyarakat itu sungguhnya masih berupa dokumen terbatas, itu yang saya peroleh ya. Tetapi sudah beredar di masyarakat luas. Sementara secara resmi kami di Komisi 10 juga belum mendapatkan dokumen RUU yang sudah mengundang tanggapan dari banyak pihak itu. Di Komisi 10 juga belum ada, demikian juga di Badan Legislasi belum ada dokumen yang diserahkan oleh pemerintah terkait dengan RUU Sisdiknas ini. Memang RUU Sisdiknas itu sudah masuk long list Prolegnas 2019-2024. Tetapi DPR belum membahas RUU Sisdiknas ini untuk dimasukkan ke dalam RUU prioritas. Memang saya mendengar Menteri mencoba untuk melakukan lobby agar RUU ini bisa dimasukkan oleh DPR ke dalam RUU prioritas, sehingga kemudian bulan Mei nanti RUU ini menjadi salah satu RUU prioritas yang harus diselesaikan oleh DPR tahun 2022. Tetapi sejauh yang saya ketahui, termasuk beberapa pimpinan di Badan Legislasi belum mempunyai keinginan atau rencana memasukkan RUU ini menjadi RUU prioritas. Nah, oleh karena itu RUU ini benar-benar draftnya adalah draft yang sama sekali belum secara resmi diketahui oleh DPR. Tetapi dengan beredarnya RUU Sisdiknas yang ada selama ini dan memperoleh tanggapan yang luas dari masyarakat, menggambarkan betapa masyarakat ini betul-betul peduli terhadap dunia pendidikan, dan saya berharap ini menjadi perhatian kepada Kemendikbudristek agar kemauan atau etikat
membicarakan RUU ini secara terbuka dengan melibatkan stakeholder itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Karena saya sebagai anggota Komisi 10 selama ini mengharap agar berbagai kebijakan, jangankan RUU, kebijakan-kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang ada selama ini, kita mengharapkan agar dilakukan komunikasi, dilakukan secara terbuka, memberi ruang partisipasi kepada stakeholder, agar kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek ini benar-benar merasa masyarakat ikut memiliki. Jangan sampai kemudian masyarakat berpikiran tidak merasa memiliki, dan bahkan kemudian berbagai kebijakan-kebijakan strategis yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek ini, karena masyarakat tidak merasa memiliki, kemudian dianggap sebagai kebijakan-kebijakan yang dipaksakan oleh pemerintah. Saya kira munculnya pikiran-pikiran di schooling society, apakah Ivan Illich atau Paulo Freire, itu saya kira dimulai dengan fenomena di mana penguasa atau pemerintah itu memaksakan konsepnya dan tidak memberi ruang dialog, ruang partisipasi dari para stakeholder dari masyarakat, sehingga kemudian terjadi penolakan. Bukan hanya penolakan terhadap kebijakan pemerintah, tetapi penolakan terhadap konsep sekolah itu sendiri. Ini juga sudah kami sampaikan kepada Menteri, kepada Kementerian Pendidikan dan Ristek, agar ruang partisipasi itu betul-betul dibuka seluas-luasnya. Nah, selama ini memang setelah kita beri semacam warning agar membuka ruang partisipasi, setiap kali kemudian berbicara tentang perubahan kebijakan Kemendikbudristek selalu menyampaikan kepada Komisi 10 kebijakan-kebijakannya itu sudah dibicarakan dengan stakeholder. Dia sebutkan ada puluhan stakeholder yang sudah diajak berbicara. Apakah itu tentang roadmap, kemudian yang belakangan ini menyangkut kurikulum, itu Kemendikbudristek mengklaim sudah mengajak berbagai pihak untuk membahas dan meminta masukan kepada mereka. Tetapi sebagaimana kita ketahui, ternyata masih banyak stakeholder yang mengaku aspirasinya, gagasan-gagasannya tidak ditampung di dalam berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek, termasuk tentu saja RUU Sisdiknas ini. Sudah begitu banyak komplain yang diajukan oleh masyarakat atau stakeholder pendidikan. Nah, mengenai RUU ini sebenarnya kami membaca rekognisi terhadap stakeholder ya, terutama kepada penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat yang sudah mengabdi terhadap dunia pendidikan bahkan sejak Indonesia ini belum merdeka, kurang mendapatkan rekognisi oleh tim yang menyusun beberapa kebijakan Kemendikbudristek ini, termasuk di dalam RUU Sisdiknas. Oleh karena itu, kalau kemudian frasa madrasah itu tidak muncul di dalam menentukan jenis-jenis pendidikan, itu menurut hemat saya salah satu bentuk kurangnya rekognisi tim penyusun RUU Sisdiknas ini terhadap penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat yang telah memiliki pengalaman begitu banyak, bahkan sejak Indonesia ini belum merdeka. Nah, seharusnya memang RUU Sisdiknas ini disusun berdasarkan landasan filosofis, landasan historis, landasan sosiologis yang kuat, sehingga kemudian undang-undang ini memiliki akar filosofis, sosiologis, dan historis yang
kuat juga. Nah, ini yang belum terwujud. Memang di dalam naskah akademik yang saya baca dari naskah yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek sudah mengacu ke beberapa tokoh yang disebut, misalnya Ki Hajar Dewantoro, kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Hasyim Asy'ari, kemudian Bung Karno. Tetapi di dalam mencoba menggambarkannya, menurut hemat saya itu belum menyentuh legacy, sejarah legacy yang sudah dibuat oleh lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat itu. Oleh karena itu, kami menginginkan sebenarnya Kemendikbudristek bisa memasukkan legacy yang pernah dibuat atau portofolio yang pernah dibuat oleh penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat itu nampak kuat di naskah akademik, tetapi juga sekaligus di sejumlah pasal dan batang tubuh undang-undang ini. Jadi misalnya dalam menjelaskan jenis pendidikan, saya kira Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu jauh lebih memenuhi asas asas pembuatan undang-undang yang lebih bagus. Di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu dijelaskan pendidikan dasar itu SD dan MI, kemudian SMP dan sanawiyah, sekolah menengah itu adalah SMA dan aliyah, itu memenuhi azas lex stricta. Jadi rumusan pasalnya itu jelas, tidak perlu penjelasan. Jadi ketika masyarakat komplain, frasa madrasah tidak muncul di RUU Sisdiknas di batang tubuhnya, lalu diberikan argumen bahwa itu akan dimasukkan ke dalam penjelasan, saya menilai ini tidak memenuhi asas lex stricta itu. Jadi pasal yang baik di dalam sebuah undang-undang adalah pasal yang dirumuskan secara rigid, sehingga tidak perlu lagi membutuhkan penjelasan. Jika kemudian kita memang terpaksa tidak punya rumusan yang rigid, baru kemudian diberikan penjelasan. Nah, ketika kita semestinya sudah bisa menjelaskan jenis-jenis pendidikan itu secara strict, secara rigid, tetapi tidak dilakukan, maka itulah yang kami sebutkan draft undang-undang ini tidak memenuhi asas lex stricta dan serta di dalam menyusun undang-undang. Kemudian tahapannya sebenarnya yang kita inginkan dari Komisi 10, Kementerian Pendidikan ini kita minta sebenarnya jangan langsung membahas atau menyiapkan RUU Sisdiknas. Komisi 10 sebenarnya meminta kepada Menteri agar menyelesaikan lebih dahulu peta jalan pendidikan. Jadi selesaikan dulu roadmap-nya. Karena Menteri Pendidikan kita ini sebenarnya membuat begitu banyak perubahan. Yang namanya konsep Merdeka Belajar sampai saat ini sudah dikeluarkan sebanyak 18 episode gitu. Desakan Komisi 10 untuk membuat roadmap dulu atau peta jalan terlebih dahulu itu disebabkan karena begitu banyak perubahan yang dibuat oleh Menteri Pendidikan. Nah, kawan-kawan di Komisi 10 tidak tahu sebenarnya pendidikan mau dibawa kemana. Itu bulan Januari tahun 2020 sudah kita minta. Karena sejak dilantik Oktober 2019 sampai kemudian sekitar bulan Januari, Menteri ini sudah begitu banyak mengeluarkan berbagai perubahan. Episode 1, Merdeka Belajar itu misalnya menghapus UN, diganti dengan AN, kemudian episode 1 itu di samping menghapus UN mengganti AN, juga membuat RPP tidak perlu banyak-banyak, RPP itu cukup 1 lembar, kemudian juga zonasi dan survei karakter. Nah, ini semua perubahan yang sangat mendasar, perubahan dari UN ke AN ini pun menurut Komisi 10 waktu itu
belum diberi penjelasan pemikiran atau reasoningnya secara akademik. Oleh karena itu, pada saat itu sudah mendesak agar Menteri Pendidikan menyelesaikan dulu peta jalan pendidikan. Tetapi Komisi 10 memberi waktu 6 bulan setelah bulan Juni, waktu itu dari Januari, bulan Juni, Kementerian Pendidikan menyerahkan roadmap itu, tetapi dalam bentuk PowerPoint, bukan sebuah naskah narasi yang utuh. Bentuknya itu PowerPoint. Karena PowerPoint, maka yang namanya poin itu, jangan-jangan poinnya tidak ada powernya, seperti itu. Sehingga kemudian menimbulkan atau mengundang berbagai macam interpretasi yang berbeda-beda. Nah, di dalam roadmap itu antara lain yang tidak muncul adalah frasa iman dan takwa. Waktu itu sehingga kemudian menimbulkan kegaduhan. Jadi di dalam roadmap itu dirumuskan visi pendidikan 2020-2035. Di dalamnya tidak ada frasa iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setelah gaduh, masyarakat komplain, masyarakat protes, baru kemudian Menteri klarifikasi, tidak ada maksud untuk menghapus frasa iman dan takwa itu. Tetapi kemudian saya setuju dengan Prof. Aris tadi, tujuan pendidikan yang dirumuskan di dalam RUU yang baru ini menurut saya lebih dangkal dari rumusan yang ada di Undang-Undang 20-2003. Karena di Undang-Undang 20-2003 itu jelas berbunyi itu sebagai sebuah tujuan, sedangkan di RUU yang baru ini hanya masuk sebagai fungsi, bukan tujuan itu sendiri. Nah, saya melihat memang timnya Kemendikbudristek ini terlalu dominan impresi ekonominya, sehingga impresi nilai itu cenderung terkesampingkan, sehingga kemudian frasa iman dan takwa itu hanya ditempatkan di fungsi pendidikan, bukan di tujuan pendidikan. Ini menurut hemat saya salah satu gejala frasa atau impresi nilai itu tidak menjadi perhatian, kurang menjadi perhatian, sehingga beberapa kali dalam tanda kutip kecolongan. Frasa sepenting iman dan takwa sempat hilang dari rumusan-rumusan kebijakan pendidikan kita. Kemudian juga frasa yang berkaitan dengan nilai-nilai, impresi nilai yang menurut saya terkesampingkan. Salah satu contohnya juga ialah mata kuliah Pancasila. Mata kuliah Pancasila itu hilang dari kurikulum perguruan tinggi. Bahkan itu sudah sempat jadi masuk ke Perpres 57 gitu. Jadi ini bagian-bagian yang mengkhawatirkan beberapa pihak dari masyarakat yang kalau pemikiran-pemikiran penyusunan sepenting undang-undang, landasan impresi nilainya lemah, maka tentu ini sangat mengkhawatirkan undang-undang yang mau dibuat, yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR ini. Oleh karena itu, kami mendengar aspirasi itu dan membaca itu, saya akan bersama-sama dengan teman-teman yang sejalan dengan kita untuk menunda pembahasan RUU Sisdiknas ini, sehingga kita mempunyai kesempatan untuk mempersiapkan sebaik-baiknya. Sehingga RUU ini benar-benar berangkat dari sebuah impresi di mana nilai-nilai ketuhanan, keimanan, dan ketuhanan, ketakwaan itu menjadi nilai-nilai atau impresi yang mengedepan di dalam undang-undang ini, bukan yang dikesampingkan. Saya kira sementara itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Ketua, terima kasih Moderator, dan yang hadir ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan serahkan ke
audiens, barangkali ada yang mau bertanya atau menyampaikan pandangannya, kami persilakan. Untuk pertama ini adalah 3 orang penanya dulu, nanti akan direspon oleh narasumber. Kami persilakan. Kalau ada yang raise hand, silakan. Saya kira di sini ada juga Bang Muhammad Abduzien. Kalau ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prof. Zainuddin dan Pak Aris. Saya disuruh berpendapat, Hasminto. baik, silakan Bang, kalau ini silakan. Ya, saya terus terang sejak pandemi itu tidak terlalu fokus lagi terhadap pendidikan, atau tepatnya sejak menteri ini, karena ya saya merasa orang-orang ini nggak serius ngurus negara ini dan juga tidak serius ngurus pendidikan. Jadi kita itu seperti berteriak di padang yang ya, dan tidak didengar gitu. Tapi hati nurani dan pikiran kita itu tidak bisa. Kemarin saya juga diminta oleh si Evan untuk bicara di sini. Saya bilang saya nggak mengikuti perkembangan dan saya tidak menulis lagi karena saya sudah sebetulnya tidak begitu tertarik. Cuman karena ada tanggung jawab ya. Baik. Pertama yang paling penting sebetulnya kalau Undang-Undang Sisdiknas ini merevisinya, namanya Undang-Undang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional kan, karena itu harus merujuk kepada sesuatu yang bersifat kenegaraan dan nasional. Maka pertama saya bilang untuk merevisi undang-undang ini kita harus mengembalikannya lagi, memantapkannya lagi pada aspek-aspek konstitusional. Jadi kita punya dasar-dasar konstitusi. Tentu pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945. Di situ di awal itu sudah jelas bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ini kan tidak ada di dunia ini negara satupun yang di dalam konstitusinya, apalagi di preambulnya, menetapkan suatu dasar yang begitu canggih kalau menurut saya. Tetapi selama Indonesia merdeka dan mengoperasikan sistem pendidikan, kata-kata mencerdaskan kehidupan bangsa ini tidak pernah secara serius dielaborasi di dalam sistem operasional pendidikan kita. Baru sekarang kita heboh ketika di luar negeri mengenalkan apa itu HOT, Higher Order Thinking Skills, ya. Kita langsung seperti buru-buru gitu. Padahal kan nenek pendiri bangsa ini sudah dari awal mengenalkan itu. Yang lahir dari kebudayaan kita. Kan peribahasa Melayu kita mengatakan pikir itu pelita hati, sesat pikir binasa diri. Jadi begitu pentingnya pengembangan nalar ini yang tidak pernah dielaborasi di dalam proses pendidikan kita. Jadi pendidikan kita itu hanya mengisi pikiran tetapi tidak mengajarkan orang berpikir. Akhirnya kemampuan bangsa ini berpikir ketika jadi pemimpin-pemimpin nalarnya kacau. Ya, sesuatu yang bukan sebab dikira sebab, sesuatu yang prioritas ditaruh di belakang. Itu kekacauan pikiran. Ya, korupsi, merasa enteng melanggar undang-undang, tidak punya rasa malu dan sebagainya, itu sebetulnya efek daripada nalar yang tidak jalan. Itu yang pertama. Jadi sangat penting kita mengelaborasi apa yang ada di dalam konstitusi kita itu untuk dimasukkan ke dalam
unit yang ada di dalam Undang-Undang Sisdiknas itu. Itu yang satu. Yang kedua, yang perlu lagi menjadi dasar di dalam penyusunan undang-undang ini, kita harus mengutamakan pada realitas alamiah kita. Kita ini memiliki sifat-sifat dan corak alamiah yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Nah, pendidikan yang kita bangun ini sebetulnya pada akhirnya nanti akan melayani apa-apa yang ada di dalam realitas alamiah kita ini. Sehingga pendidikan ini harus menjadi kontekstual dengan kebutuhan dan skill-skill yang harus kita pergunakan untuk mengelola alam kita, agar alam kita ini akan mendatangkan kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Nah, ini kan tidak, misalnya IPB itu tidak bisa membangun jurusan kalau yang tidak ada acuannya di negara-negara maju. Sehingga, ya, misalnya di Indonesia Timur, di Kalimantan, macam-macam, ada lahan gambut. Ya, ada studi tentang lahan gambut itu. Kelautan, baru zaman Gus Dur baru dibentuk. Karena kita selalu mengacu keluar, tetapi tidak melihat kebutuhan pada realitas kebangsaan kita, realitas alamiah bangsa ini. Itu yang ketiga adalah realitas sosial budaya kita. Nah, tadi dibicarakan misalnya kan dalam di dalam peta jalan pendidikan yang tadi roadmap kata Prof. Zainuddin, itu kan coba saja profil manusia Indonesia yang dibentuk itu begitu dangkal menurut saya. Begitu dangkal. Jadi dasar-dasar nasionalisme, kehidupan bersama dan kebudayaan itulah yang tadi harus difasilitasi secara luas supaya pendidikan ini bisa mengembangkan apa yang menjadi kekayaan budaya kita. Nah, salah satu yang tidak bisa kita abaikan adalah keberadaan Pancasila. Karena mau tidak mau, suka tidak suka dengan Pancasila, secara formal itu jadi dasar negara. Nah, pendidikan itu kan harus menderivasi apa yang ada menjadi pijakan-pijakan dasar-dasar kehidupan bersama bangsa ini. Nah, antara lain di Pancasila itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi orang misalnya suka bicara sekarang kita dengar, saya Indonesia, saya Pancasila. Ya terus kenapa? Saya Pancasila itu artinya apa? Saya Pancasila itu artinya pertama saya berketuhanan kan. Bahkan dalam beberapa pendapat mengatakan bahwa ketuhanan itu adalah menjiwai sila-sila yang lain. Dan dia realitas budaya masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang agamis. Nah, jadi agama itu bukan sesuatu yang sepele di Indonesia ini. Karena itu dalam kurikulum, dalam operasi pendidikan ini menurut saya harus memprioritaskan persoalan-persoalan ini. Ya, jadi di Indonesia ini saya dengar dan ini harus dihati-hati, terutama bagi yang punya wewenang untuk membahas ini secara formal. Jangan sampai, sebab saya dengar ada beberapa ide, dua itu aja. Yang pertama untuk menegasikan atau meniadakan pelajaran agama, ya, karena meniru negara-negara maju, Prancis, Singapura. Yang kedua, ada pelajaran agama, tetapi pelajaran agama-agama. Meniru Amerika, teaching about religion, bukan teaching religion. Jadi agama sebagai fakta sosial akan diajarkan. Nah, ini kalau menurut saya, ini tidak tepat dengan Indonesia yang punya dasar ketuhanan yang Maha Esa. Di Indonesia, pelajaran agama ini sesuatu yang sungguh sangat penting, karena pelajaran agama itu bukan hanya mengajarkan agama-agama atau realitas agama atau fakta-fakta sosial keagamaan. Pelajaran agama di Indonesia ini tujuannya adalah untuk mengagamakan orang. Artinya orang yang sekolah di Indonesia ini harus beragama, mengamalkan nilai-nilai agamanya, terus menyerap nilai-nilai kehidupan yang diajarkan oleh agamanya. Jadi bukan hanya ini. Bukan hanya aspek fakta dan sosial knowledge ya agama itu, melainkan sesuatu yang harus dipersonalisasi oleh para pelajar kita. Nah, itu paling tidak 3 hal itu
harus tampak di dalam rumusan tujuan, kemudian nanti di dalam kurikulumnya. Nah, jadi ini yang dulu yang pertama. Nah, yang kedua, saya terus terang dari dulu tidak setuju kata-kata yang kewajiban untuk berperan serta di dalam membiayai pendanaan pendidikan. Dan penggunaan istilah bantuan-bantuan. Lah, kalau pemerintah yang memberikan bantuan kepada pendidikan, lah siapa yang tuan pendidikan di Republik ini? Kan pemerintah. Jadi pemerintah itu menurut undang-undang bertanggung jawab atas terselenggaranya suatu sistem pendidikan nasional. Ya pemerintah lah yang membiayai. Kok pemerintah membantu pemerintah sendiri? Itu lucu. Ya. Jadi kata-kata partisipasi itu jangan berkewajiban tetapi dapat. Ya, di dalam ada di beberapa pasal yang itu dapat. Rakyat ini kan sebetulnya sudah memberikan kewajibannya membayar pajak. Ya, pajak itu untuk membiayai operasional pendidikan. Apalagi sekarang, bulan-bulan Maret itu kan kita seperti dibully oleh Sri Mulyani, oleh pemerintah ini dengan pajak, dikejar-kejar. Sekarang sudah diminta lagi menyatakan hak milik secara sukarela dan sebagainya. Nah, jadi partisipasi masyarakat dalam pendidikan sebetulnya secara formal sudah ada tersalurkan lewat pajak. Nah, kalau memang mereka mau berpartisipasi lagi, maka itu sifatnya kedermawanan, bukan sesuatu yang kewajiban, gitu. Nah, anggaran yang sudah besar itu harusnya diarahkan ke situ. Dan beasiswa misalnya yang diberikan itu bukan hanya kepada mereka yang berprestasi, tetapi mereka yang tidak mampu. Walaupun tidak secara intelektual dia tidak memiliki prestasi yang luar biasa, tapi kalau dia tidak mampu harus ini. Apalagi kalau sudah ada kewajiban belajar. Tadi Pak Prof. Haris sudah mengatakan saya setuju bahwa harus dikukuhkan itu wajib belajar yang lebih tinggi. Ya, misalnya berapa? 18 tahun ya? 18 tahun ya. Yang sekarang 18 tahun. Iya. Maunya 20 tahun lah minimal. Ya, itu. Iya. Nah, kemudian perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi ini saya yang masih agak sebetulnya kan semangat pemerintah dengan BLU itu ingin melepaskan tanggung jawab. Tapi yang disebut lepaskan tanggung jawab itu tanggung jawab keuangannya saja. Ya. Tapi kalau masalah otoritas, ya, iya. Kalau masalah otoritas yang lainnya, misalnya penentuan rektor segala macam, mereka nggak mau hilang, masih tetap 35% dari suara. Yeah. Mereka. Cuman pendanaan kalau bisa diserahkan semua urusannya itu. Yeah. Nah, hal-hal yang begitu saya kira yang harus menjadi pertimbangan kita semua. Dan yang terakhir yang saya sampaikan adalah peningkatan kualitas guru gitu ya, yang selama ini masih ditekankan kepada kemampuan profesional dan pedagogis, tetapi tidak mengupayakan bagaimana peningkatan kompetensi kepribadian. Padahal kompetensi kepribadian itu kalau menurut saya yang sangat menentukan di dalam kualitas seorang guru, bukan hanya penguasaan metodologinya, tetapi juga bagaimana di dalam pembelajaran sekarang ini lebih-lebih kita menekan kepada kemampuan higher order thinking skills, maka itu mentalitas guru harus betul-betul berubah. Nah, pemerintah kurang memperhatikan itu, sehingga guru-guru kita itu ditatar atau dilatih ya sama seperti pelatihan-pelatihan biasa yang klasikal, yang banyak diceramahi, dikasih tugas, sehingga tidak berubah mentalitasnya. Saya kira itu, terima kasih. Mudah-mudahan nanti bisa diskusi lagi. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bang. Selanjutnya, Kang Furkon. Silakan, Kang Furkon. Ya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada saudara moderator, Prof. Zainuddin Maliki, semua. Apa yang ingin saya sampaikan adalah melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bang Abdul Zain tentang merujuk kepada konstitusi kita. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 3 itu dengan jelas menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, di sini memang ada masalah yang sangat serius adalah DPR maupun pemerintah sampai saat ini belum bisa menerjemahkan apa yang dimaksud dengan satu sistem pendidikan nasional. Di kita sekarang, diakui atau tidak, sistem pendidikan itu ada dua. Yang kedua-duanya adalah undang-undang. Pertama adalah Undang-Undang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua adalah Undang-Undang Kepesantrenan atau tentang pesantren. Keduanya mengatur sistem pendidikan masing-masing. Nah, kemudian ketika muncul Sisdiknas untuk direvisi ini, tidak ada kata-kata madrasah. Di balik itu semua adalah ada argumen bahwa itu masuk dalam ranah pesantren. Sementara di ranah pesantren, madrasah tidak dimasukkan dalam ranah pesantren. Karena itu tidak masuk pada legasinya pesantren. Itu masuknya kepada sekolahan. Gitu. Nah, disitulah kemudian terjadi persoalan yang sangat serius. Di sini pemerintah mengusahakan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Artinya amanatnya adalah bahwa tidak ada sistem nasional dalam tanda kutip yang hanya mengurus SD, SMP, SMA, dan juga tidak ada sistem pendidikan yang mengurus ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah. Perguruan tinggi Islam, kemudian juga ada perguruan tinggi dalam tanda kutip yang umum. Di sini hanya ada dalam sistem pendidikan nasional itu satu sistem pendidikan nasional. Sampai sekarang ini tidak ada terjemahan terhadap satu sistem pendidikan nasional itu seperti apa. Sehingga ini akan berjalan dan kita selalu beradu satu sama lain. Persis bahwa kita dengan sistem yang dua ini, ya dengan sistem ini persis kembali seperti pada zaman penjajahan Belanda. Ketika sistem pesantren itu ada, kemudian sistem penjajahan Belanda juga muncul. Maka ada dualah sistem itu. Dan kita mengabadikannya sampai sekarang. Malah semakin dipertegas. Jadi saya meminta pencerahannya dari Prof. Zainuddin Malik dan juga Prof. Aris tentang pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 ini. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Masih ada satu orang lagi, kalau enggak kita langsung aja ke dua narasumber. Sekaligus closing statement, Prof. Ini karena waktu juga udah menunjukkan pukul 21.39. Saya kira udah terlalu malam, jadi nanti kita persilahkan untuk, kalau masih ada satu orang, silakan. Kalau enggak, kita langsung. Pak Amir Faisal, barangkali ada yang perlu disampaikan? Singkat aja. Gimana, ada Pak Amir Faisal? Kalau enggak, langsung aja kita ke... Pak Amir sudah nyampaikannya secara tertulis tuh. Oh, sudah secara tertulis ya? Iya. Ya, sudah saya chat itu. Oke. Jadi saya di mana-mana selalu menyarankan lembaga-lembaga pendidikan itu enhance para guru pendidik itu supaya bisa proses pembelajaran yang hebat. Jadi sebenarnya kita itu masalahnya, ini pengalaman saya mentraining ribuan guru ya se-Indonesia, itu kelemahannya di skill untuk memproses pembelajaran. Jadi kalau sudah di kelas gitu. Jadi
saya selalu mengidealkan guru itu sama dengan motivator sebenarnya. Dengan motivator. Jadi kalau guru bisa proses pembelajaran yang hebat, itu pasti nanti muridnya juga hebat gitu. Itu aja. Saya dengan saran saya untuk lembaga pendidikan, apakah juga kementerian juga untuk membuat program di mana enhance para pendidik dan guru itu supaya bisa memproses pembelajaran, bisa membentuk karakter ya, karakter itu dua, karakter spiritual maupun karakter kinerjanya, leadership-nya, mindset-nya. Itu aja. Terima kasih Pak Pak Moderator. Terima kasih Pak Amir. Langsung aja Ya. Prof. Maliki atau Prof. Aris Munandar yang lebih dahulu. Silakan mana yang Prof. Zainuddin aja dulu. Gantian. Oke, Prof. Zainuddin Maliki kalau sudah siap, sekaligus closing statement, Prof. Oke, terima kasih. Ini yang kita khawatirkan itu memang impresi ekonomi menteri kita ini memang sangat, menurut saya sangat menonjol ya. Tapi saya juga gimana ya, nggak menyalahkan menterinya karena memang backgroundnya menteri ini kan pengusaha yang tidak punya pengalaman mengelola pendidikan gitu. Dulu memang diberi amanat untuk mendekatkan lulusan sekolah itu ke dunia usaha. Saya masih ingat betul itu pesan yang diberikan kepada menteri, dekatkan lulusan kepada dunia usaha. Lalu kemudian impresi ekonomi itu mewarnai banyak kebijakan-kebijakan menteri kita. Impresi nilai itu kurang mendapatkan perhatian. Itulah sebabnya kenapa sempat muncul dulu wacana menghapus mata pelajaran agama. Setelah kemudian masyarakat gaduh, kemudian diklarifikasi, itu baru muncul dalam rapat, tapi belum sempat diambil keputusan. Jadi kemudian ditegaskan tidak ada maksud menghapus mapel agama. Juga tadi sudah kami jelaskan, sempat hilang rasa iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu juga kehilafan yang diakui akan diperbaiki. Dan memang kemudian muncul di berbagai dokumen, iman dan takwa itu sudah ditambahkan. Nah, impresi ekonominya itu bisa kita baca antara lain di dalam merumuskan profil pelajar Pancasila itu. Jadi misalnya kemudian bernalar kritis, kreatif, berkebinekaan, global, bergotong royong, dan seterusnya itu. Yang itu sebenarnya mendangkalkan dari atribut karakter yang dirumuskan di dalam Perpres nomor 87 tahun 2017. Kalau dalam Perpres 87 itu profil karakter pelajar Indonesia itu ada 18, tetapi di roadmap Menteri Pendidikan yang baru ini kemudian diperas tinggal beberapa atribut saja, antara lain berkebinekaan global, kemudian mandiri, dan seterusnya itu. Nah, ini saya kira karena memang latar belakangnya menteri kita ini adalah pengusaha, sehingga impresi ekonomi lebih mengedepan. Nah, kami sudah mengingatkan agar tujuan pendidikan itu tidak salah arah. Kami menyarankan kepada menteri untuk lebih banyak menyusun tim atau berdialog dengan para penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat yang mereka punya pengalaman membangun pendidikan, membentuk peradaban
bangsa ini, jati diri bangsa ini, bahkan sejak Indonesia belum merdeka. Kami menyarankan pada Menteri untuk banyak berdialog dengan mereka. Kemudian impresi ekonomi yang depan tentu juga kelihatan dalam merumuskan skema pembiayaan pendidikan. Pemerintah hanya memberikan berkewajiban untuk menyiapkan biaya untuk pendidikan dasar, pembiayaan dasar bukan pendidikan dasar, tapi pembiayaan dasar. Nah, pembiayaan dasar itu sendiri juga kurang jelas apa yang dimaksudkannya, tetapi kemudian masyarakat diwajibkan untuk mendukung pembiayaan atau penyelenggaraan pendidikan ini, termasuk di dalamnya pembiayaan. Nah, kalau masyarakat diberi ruang lebih luas di dalam pembiayaan ini juga jelas mengarah kepada upaya apa yang kita pernah dengar dengan istilah privatisasi. Jadi ruang privat diperluas, peran negara itu dikurangi atau stateless. Kalau kemudian ruang partisipasi masyarakat dibuat luas, semakin kecil peran negara atau stateless, jelas itu prinsip-prinsip kapitalisme masuk ke dunia pendidikan kita. Nah, kalau kapitalisme masuk dunia pendidikan kita, maka pendidikan ini nantinya akan bergeser dari lembaga yang nirlaba bisa menjadi sebuah lembaga yang dijadikan sebagai alat untuk mencari untung. Dan tentu ini akan sangat mengkhawatirkan dalam rangka upaya kita mewujudkan jati diri bangsa Indonesia. Nah, ini yang sangat mengkhawatirkan apabila penyusunan RUU Sisdiknas nanti dilakukan secara buru-buru, tergesa-gesa, sehingga kemudian di dalamnya undang-undang ini tidak menghasilkan sebuah undang-undang yang bisa digunakan untuk melaksanakan amanat konstitusi kita, mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya kira itu yang bisa kami tambahkan dalam ini. Mungkin kalau tadi juga Pak Muhammad Abdul tadi bicara tentang guru, saya kira guru kita ini selama ini memang terlalu didominasi sebuah paradigma besar yang namanya paradigma behavioristik, di mana guru itu dianggap sebagai sumber ilmu pengetahuan, guru adalah subjek, dan siswa adalah objek. Pandangan-pandangan behavioristik ini sangat kuat, sehingga kemudian siswa itu hanya akan belajar kalau diintervensi oleh orang lain, diintervensi oleh gurunya, khususnya oleh gurunya. Sebenarnya ketika kemudian kita kena COVID, siswa kita harus belajar di rumah, belajar mandiri, tidak ada budaya belajar mandiri itu. Karena selama ini siswa hanya belajar kalau diintervensi oleh orang lain, dalam hal ini adalah gurunya. Setelah ada COVID harus belajar di rumah, orang tuanya tidak bisa membimbing, tidak bisa mendampingi karena kesibukannya atau karena ketidakmampuannya, sehingga kemudian anak-anak tidak belajar. Terjadilah apa yang kita khawatirkan, yaitu learning loss, anak-anak tidak belajar. Nah, pembelajaran yang bagus adalah pembelajaran di mana siswa kita diberi ruang untuk belajar berinisiatif. Guru-guru tidak harus terus mengintervensi siswanya, tetapi guru harus bisa membuat skema yang cerdas sehingga anak-anak kita bisa berinisiatif sendiri di dalam berupaya mentransformasikan kepribadiannya, baik dimensi kognitif, afektif maupun psikomotoriknya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Prof. Aris Munandar. Ya, makasih moderator, makasih para penanggap tadi.
yang lebih banyak memberi kita perspektif ya tambahan untuk melengkapi diskusi kita. Terima kasih Bang Abdul Zain. Saya juga senang membaca tulisan Anda dan senang karena pilihan-pilihan katanya itu luar biasa indah ya, dan itu sangat logis sekali kalau kita membacanya dengan baik. Dan malam ini Anda turun gunung ya. itu bagus untuk memberi pencerahan kepada kita semua. Nah, satu yang tadi saya catat dan ini perlu kita suarakan terus, bahwa wajib belajar itu jangan cuma sampai 18 tahun. Setuju sekali. Ini kita minta karena transformasi kita, kalau kita hanya bicara berputar-putar di sekitar kurikulum, guru, dan segala macam, tidak ada sesuatu dorongan keras untuk bisa lebih tinggi, itu percuma saja. Kita ada satu yang kita harus kejar, dan menurut saya wajib belajar perguruan tinggi itu menjadi salah satu loncatan besar yang bisa kita lakukan. Dengan konsekuensi, saya kira negara harus ada di belakangnya untuk membiayai ini. Seperti juga sebenarnya wajib belajar 9 tahun itu kan luar biasa. Ada dana BOS, bantuan operasional sekolah, untuk memastikan anak-anak itu mengenyam pendidikan dasar dengan murah. Nah, itu juga perlu. Nah, selama ini kan ada rasa tidak adil gitu. Di perguruan tinggi itu ada BOPTN, tapi tidak ada BOPTS. Jadi swasta dibiarkan sendiri saja berjalan dan tidak sama sekali diberi dukungan pembiayaan oleh pemerintah. Nah, kalau itu menjadi wajib belajar 20 tahun, nah maka pemerintah memiliki tanggung jawab juga untuk ikut serta membiayai. Nah, itu satu. Yang kedua, ini menarik juga, lucu-lucuan ini Bang Zain-nya. Saya punya, kalau saya suaranya paling bontot di pemilihan rektor di SNAT, itu bisa saya jadi tiba-tiba jadi rektor. Kalau suara 35% menteri tadi itu masuk ke saya, dan itu terjadi di beberapa tempat. Nah, inilah ironi demokrasi ya, yang dulu saya sebut benteng terakhir demokrasi perwakilan itu mestinya ada di perguruan tinggi. Tapi ya sekarang menjadi apa namanya hilang dengan itu. Nah, saya kira itu menarik dikaji, dan ya ini kalau begini terus akan, kalau dia menjadi badan hukum, makin kuatlah cengkraman dari suara menteri itu. Sebenarnya bukan 35%, 35/65. Kalau 30% itu hitungannya itu kecil, tapi sekarang yang terjadi 35/65. Jadi bisa mencapai angka 50% suara menteri itu. itu ironi demokrasi ya di perguruan tinggi. Nah, yang kedua, Kang Furkon. Nah, ini Kang Furkon. Satu, sistem pendidikan nasional. Itu memang diskusinya panjang. Nggak usah, ya ini pendidikan dasar menengah saja, ini sudah terbagi dua. Kemenak, Kemdikbud, madrasah, sama sekolah umum. Dan ini nggak pernah bisa kita satukan. Ya, dan kalau ini bisa disatukan, wah itu betapa banyak penghematan biaya yang bisa dilakukan. Betapa banyak biaya-biaya koordinasi itu bisa dihemat kalau ini bisa terjadi seperti itu. Tapi ya itulah Indonesia. Penyelesaian seperti itu saya kira tidak di ruang akademis ya, tapi itu terjadi di ruang politik. Dan ini selalu kita suarakan juga bagaimana ini bisa disatukan. Pendidikan kedinasan dengan pendidikan umum itu juga tidak bisa menyatu. Ya, STPDN, Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, kita bikin. Di universitas juga ada jurusan pemerintahan. Apa bedanya begitu ya? Bedanya satu dibiayai penuh oleh pemerintah, yang satunya nggak dibiayai pemerintah. Tapi sama-sama nanti jadi camat lulusannya. Nggak ada bedanya juga di lapangan. Jadi ya padahal itu unit cost per mahasiswa di STPDN itu bisa ratusan juta yang dibantu oleh pemerintah. Nah, sementara dengan swadana itu bisa mencapai ya sekitar 15 sampai 20 juta per semester per mahasiswa. Jadi itu akan sangat murah sekali. Nah, terakhir ini Bang Amir Faisal ini, ayo Bang Amir bikin kurikulumnya. Kita
cari ini guru-guru Ya, Prof. kita. Kita cari guru-guru kita untuk bisa untuk bisa kita enhance yang disebut karena memang saya setuju bahwa di dalam riset-riset itu kan selalu disebut begini, 30% keberhasilan anak-anak itu karena faktor guru. Jadi kalau faktor gurunya lemah motivasinya, lemah spirit semangatnya, itu pasti tidak akan bisa melahirkan siswa-siswa yang hebat. Dari guru yang hebat pasti akan lahir siswa yang hebat. Kesimpulannya, ke arah mana pendidikan kita adalah kita butuh pendidikan yang berkualitas, pendidikan yang menjangkau ke tingkat jenjang pendidikan tinggi, tapi kalau bisa lebih murah dan apalagi kalau bisa gratis. Terima kasih moderator, terima kasih Bapak Prof. Zainuddin Maliki, para pembicara. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita pada malam hari ini telah tercerahkan dari beberapa problem yang terjadi di negeri kita terkait dengan masalah pendidikan, khususnya rencana daripada revisi Undang-Undang Sikdiknas ini yang nantinya kita udah bisa memahami apa problem mendasar yang terjadi di dalamnya. Saya kira salah satu yang ditekankan adalah bagaimana pelibatan publik lebih luas agar supaya bisa mencapai apa yang diinginkan oleh seluruh masyarakat kita terkait dengan rencana ataupun desain pendidikan masa depan ke Indonesia ke depan ini. Saya kira inilah hasil daripada pembahasan kita malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa lebih memperdalam lagi dalam beberapa kajian-kajian ke depan.